sekarang kita masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu uji kesejajaran binokular atau Hirschberg test. Ya, di Hirschberg test ini tujuannya adalah menilai derajat bergulirnya bola mata. Ya, matanya udah mulai geser. Nah, kita bisa melihat derajatnya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat refleks sinar pada kornea secara kasar. Ya, tekniknya nanti pasien diminta melihat ke arah sumber sinar yang diletakkan di depannya. Jadi diminta untuk melihat senter. Kemudian dinyalakan senternya kurang lebih 60 cm ya di depan pasiennya. Yang kita amati adalah pantulan sinar senternya pada korneanya. Apakah dia berada di tengah atau ada yang mengalami pergeseran? Ada beberapa interpretasi. Yang pertama, bila pantulan sinarnya ada di tengah, ya, ini di tengah, itu adalah normal corneal reflex, normal, ya, tidak ada pergeseran dari bola mata. Kemudian ada yang disebut dengan esotrofia. Apa itu esotrofia? Bila refleks sinar pada kornea dia bergeser ke arah temporal. Ya, temporal. Ke arah temporal namanya esotrofia. Esotemporal. Atau bisa juga refleks sinarnya dia bergeser ke arah nasal. Namanya eksotrofia. Ya, eksotrofia. Ada juga yang bergesernya ke arah vertikal. Ini yang horizontal ada eso sama x. Eso dan exo ya, Dek. Jadi beda. Eso atau iso sama exo. Ada yang vertikal namanya hipertropia, bila dia bergeser ke arah bawah, dan ada hipotropia apabila dia bergeser ke arah atas. Nah, dari sini kita juga bisa menilai sudutnya, sudut pergeserannya. Ya, ada di sini. Ini kalau misalkan refleks sinarnya berada di tengah, ya, di tengah, berarti dia normal. Maka sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian yang gambar A ini, dia mengalami esotrofia dan refleks sinarnya berada di tepi pupil. Di tepi pupil ini kira-kira dia bergeser 15 derajat. Atau kalau kita menggunakan dioptri, maka 2 kali lipatnya, yaitu 30 dioptri. Ya. Yang gambar B ini, sinarnya dia bergeser ke arah temporal di antara pupil dan juga apa ini? Limbus kornea ya, di antara tepi pupil dan di tepi limbus. Ini berarti dia bergeser kira-kira 30 derajat, atau kalau kita lihat dioptrinya adalah 60 dioptri. Dan kalau misalkan yang ini ada di tepi limbus, maka dia bergeser 45 derajat atau 90 dioptri. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi gampang ya, kalau untuk kesejajaran binokular cukup meletakkan senter di depan mata 60 cm, kemudian melihat refleks sinarnya. Kalau dia misalkan ke arah temporal namanya esotrofi, kalau ke arah nasal eksotrofi, dan juga kita hitung derajat pergeserannya dengan melihat apakah dia di tepi pupil, di antara pupil sampai limbus, atau di tepi limbus. Hanum silahkan. Izin bertanya dokter, itu yang berarti yang paling bawah yang 45 derajat atau 90 PD itu pantulannya itu berarti di limbusnya ya dokter? Di tepi limbusnya. Oh,
Kalau misalkan di konjungtiva, sampai di konjungtiva berarti dia lebih dari 45. Jangan lupa ke arah temporal esotrofia atau isotrofia, ke arah nasal adalah exo. Ya, ke bawah hipertrofia, ke atas hipotropia. Nah, ini caranya ya. Hirschberg test, jadi ditaruh center di depan kurang lebih 60 cm. Kemudian kita lihat ini bintiknya, pantulan sinalnya ya, refleks dari sinar senternya. Kalau keluar berarti esotrofia, ini sama ya tulisannya. Kalau ke dalam berarti exotrofia. Oke Pak, di sini kan tadi dari hasil anamnesis ada apa itu kayak kelainan dari gerak bola matanya Bapak. Ini nanti akan saya cek untuk gerak bola matanya. Nanti ada beberapa pemeriksaan Pak. Mungkin Bapaknya agak kurang nyaman karena saya centering untuk matanya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Untuk yang pertama nanti ada pemeriksaan Hirschberg. Hirschberg itu nanti kita hadapan sama si pasiennya. Terus nanti kita menyorot bagian tengah dari si pasiennya. Jadi pasiennya suruh menghadap ke kita lurus pandangannya. Terus kita sorot ke tengah sini. Terus nanti kita lihat untuk pantulannya gimana. Apakah pantulannya itu lurus sejajar sama si pupilnya atau ada pergeseran. Nah, kalau misalnya ada pergeseran ke arah nasal, berarti nanti dia exotropia. Kalau pergeseran cahayanya ke arah temporal, itu nanti dia esotropia. Kalau ke atas berarti nanti hipotropia, kalau ke bawah berarti hipertropia. Terus nanti kita lihat juga pergeserannya sejauh apa. Kalau misalnya dia masih di pupil berarti sekitar 15 derajat. Kalau misalnya dia udah sampai ke irisnya, nanti berarti sekitar 45 derajat kayaknya atau 30 derajat. Terus kalau misalnya dia udah sampai ke limbus antara iris sampai ke skleranya berarti sekitar 60 derajat. Tapi kalau sudah di sklera berarti lebih dari itu. Ini untuk melihat titik terdekat mata. Kita berikan fiksasi benda di tengah dan juga kita gunakan penggaris. Kita letakkan di sebelah kantus lateralnya, tegak lurus bidang mata. Pasien diminta untuk melihat benda yang ada di tengah ini, dan benda ini kita gerakan pelan-pelan. Ya, gerakan pelan-pelan sampai pasiennya melihat double. Kalau hasilnya antara jarak antar mata dengan target fiksasinya ini adalah 10 cm, berarti normal. Tapi kalau lebih dari 10 cm, ya berarti kita menginterpretasikan ada suatu exophoria. Exophoria berarti bola matanya tadi bergerak ke arah nasal, ke arah dalam. Yeah. An example of how to test near point of convergence on a normal patient that can converge all the way to the nose. Note how objectively we don't see her eye turn out. Ini normal ya. She also subjectively does not report seeing double. Pada pemeriksaan MPJ ini boleh menggunakan kacamata, boleh juga tidak menggunakan kacamata. With her glasses as well, so I can make sure she also converges. Normal, again, is anything closer than 10 centimeters, and I am using an accommodative target. This is the pull-out method. She's going to tell me as soon as she can identify the letter, and we record that. This patient does not converge as well as the last one. You'll see right there, her right eye actually kicked out to the side, so I record that is greater than 10 centimeters. Yang ini kalian perhatikan mata sebelah kanannya. Ya. We're going to do it again. Nah, dia bergerak ke arah dalam ya. Bergerak ke arah dalam. She subjectively saw it there, turn into 2 letters. So now we'll do pull out with her. Pulling it away until she can identify the letter and see just one. You can kind of see her fusion kick in. And then this last time I flipped the accommodative target, so she has to identify a letter she has not yet seen.
and record. Pemeriksaan selanjutnya itu nanti ada NPC ya. Nah, nanti sama kayak tadi posisinya hadap-hadapan dengan pemeriksa. Terus untuk pasiennya nanti disuruh memperhatikan misalnya jarinya diperhatikan. Terus nanti ketika pasiennya itu udah penglihatan pasiennya itu kayak bayang atau jadi dua, nanti pasiennya diminta untuk angkat tangan atau bilang stop. Nah, nanti untuk jaraknya dari jauh ke dekat, nanti jaraknya itu kita ukur. Normalnya itu di 10 cm atau kurang. Kalau misalnya lebih dari itu ada yang namanya exoforia. Bapak ini nanti bisa lihat ke ujung jari saya ya, Pak. Nanti kalau misalnya udah bayang atau penglihatannya udah jadi dua gitu ganda, bisa angkat tangan. Oke? Oke, di sini ini gak ada garis ya. Ya, ini segini kira-kira pas lah 10 cm. Tuh. Berarti interpretasinya normal. Sudah bisa, kita lanjut ke tes atau pemeriksaan yang ketiga, yaitu uji tutup buka mata atau cover uncover test. Tujuan dari pemeriksaan cover uncover test ini ada 3 yang kita nilai. Pertama, apakah matanya sejajar atau ada deviasi. Kemudian kita identifikasi jenis forianya, apakah dia exoforia, hiperforia, atau hipoforia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui mata mana yang lebih dominan dan juga arah penyimpangannya. Kalau trofia itu tanpa kita melakukan pemeriksaan, tanpa kita melakukan uji tutup buka mata atau cover uncover test ini, kita sudah bisa lihat kalau matanya ini strabismus gitu. Jadi kita sebut dia trofia. Tapi kalau yang foria atau yang laten itu nggak nampak. Kan kalau misalkan kita lihat nih normal ya, mata normalnya kan kayak gini nih. Ini kan kita kan lihat kayaknya matanya normal-normal aja gitu kan. Tapi setelah kita lakukan uji tutup buka atau cover uncover test, kita melihat ada shifting dari salah satu matanya, pergerakan dari bola matanya. Maka ini kita sebut dengan foria atau strabismus laten gitu. Nah, menilainya adalah dengan melihat gerakan dari bola mata atau ada pergeseran ya, shifting. Contohnya pada gambar ini. Ada mata kanan dan juga ada mata kiri. Kemudian kita tutup mata sebelah kirinya. Ternyata dia bergeser ke arah nasal atau kita sebut exoforia. Setelah dibuka, matanya bergerak ya ke arah luar, Berarti di sini ada mata yang mengalami foria. Ya, kemudian yang ini sama mata kanan kiri, mata kirinya coba kita tutup, mata kirinya bergerak ke arah temporal atau exoforia, dan setelah dibuka covernya ternyata dia berjalan matanya atau shifting ke arah dalam. Nah, penyebab dari strabismus itu apa aja? Yang paling sering karena ada kelemahan atau kelempuhan pada otot dari ekstraokulernya. Misalnya pada saraf-saraf yang menginervasi dari otot-otot bola mata, saraf cranialis 3, 4, dan juga 6. Kemudian ada juga ketidakseimbangan dari otot-otot bola matanya. Ada kelainan refraksi yang tidak dikoreksi. Ya, ada gangguan penglihatan pada salah satu mata. Bisa juga kelainan kongenital atau ada penyakit neurologis. Ini penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang kalau yang trofia sebenarnya tanpa kita lakukan uji tutup buka itu sudah bisa terlihat strabismusnya. Ya, ini yang ortotrofia yang normal, ya. Nah, kemudian ini yang esotrofia. Ini kan sebelum di cover uncover nih, Dek. Yang mata paling atas. Kalian udah bisa lihat ya, matanya ada yang juling.
mata sebelah kanannya ini, ya kan? Sekarang kita mau coba tutup mata yang sehat. Ketika mata yang sehat kita tutup, mata yang sakit dia bergerak ke arah temporal, exotrofi. Nah, setelah mata yang ini kita buka, mata yang ini juga ikut berjalan. Tuh. Jadi ini esotrofia, saat arah deviasi saat normal, mata menyimpang ke dalam. Nih, ya, mata menyimpang ke dalam. Setelah dilakukan koreksi atau gerakan mata saat cover, dia bergerak ke arah temporal. Ya, artinya salah satu mata mengarah ke dalam saat kedua mata terbuka. Ini namanya esotrofia. Kalau yang exotrofia, matanya menyimpang keluar tanpa kita lakukan cover uncover test, kita sudah bisa lihat bahwa di sini ada strabismus. Mata yang ini menyimpang keluar. Kemudian kita lakukan cover pada mata yang sehat, mata yang ini bergerak ke arah nasal, sehingga kita sebut exotrofia. Artinya apa? Salah satu mata akan mengarah keluar. Setelah dibuka, ini matanya mengarah keluar juga. Seperti itu. Kalau yang hipertrofi, strabismusnya vertikal, ya, bisa ke atas atau ke bawah. Kalau yang eso sama exo itu horizontal, ke kanan ke kiri. Ini yang agak membingungkan, ya. Nah, ini ada strabismus simulatornya. Nah, ini misalkan kita mau periksa, ini contoh ya, mata kanan, ya, mata kanan. Nanti kalian bisa nyoba juga. Ini yang X ini kelainannya arahnya dia horizontal. Jadi yang eso atau exotrofia. Yang Y ini dia yang kelainannya arahnya vertikal. Misalkan kita mau bikin dia OD-nya foria, ya, strabismus yang laten. Kita buat dia 20 misal atau 30. Terus kita lakukan cover uncover test. Ini bendanya di tengah, ya. Mata kanannya kita tutup. Nah, mata kanannya dia akan bergerak keluar. Ya, yang kiri tetap. Setelah kita buka, nah, ada shifting. Ya, ada shifting dari mata kanan dan juga mata kirinya. Ulangi lagi ya. Mata kanannya ya, kita tutup, ada pergerakan, ya. Kemudian ini kita buka, nah ininya jalan. Sekarang misalkan yang mata kiri, ini kita tutup, mata kirinya sama ke arah luar ya. Ini kita buka, dia bergerak ke arah dalam, ya. Terus untuk yang cover uncover, nanti Bapak bisa pandangannya lurus ke saya. Nanti saya tutup salah satu matanya ya Pak. Tuh. Nanti ketika kita tutup gini, ini kalau misalnya pada mata normal itu tidak terjadi pergeseran dari bola matanya. Terus ketika kita buka lagi tidak ada pergeseran. Nah, kalau misalnya pada orang yang matanya terdapat strabismus, misalnya pada exoporia, itu kan awalnya mungkin dia normal ke sini, hadapnya lurus, tapi ketika kita tutup nanti dia matanya akan ke lateral atau ke temporal. Terus ketika kita buka lagi dia akan balik ke posisi semula. Begitu juga dengan mata yang satunya. Mungkin tadi posisi awalnya normal, ketika kita tutup dia ke temporal, terus ketika kita buka lagi dia balik ke posisi yang lurus gitu. Terus kalau misalnya yang esoforia berarti dia ke arah medial, kalau yang hiper berarti ke arah superior, kalau yang hipo ke arah inferior. Oke, kemudian ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pemeriksaan gerak bola mata. Gerak bola mata ini, ya, karena mata bergerak pasti punya otot-otot ya. Ada 6 otot yang dimiliki oleh bola mata. Ada rectus lateral, ada rectus medial, ada rectus superior,
ada rectus inferior, ada obliquus inferior, ini, dan juga obliquus superior. Nah, rectus lateral, dia ada yang, jadi otot mata ini ada yang punya kerja primer, sama ada yang punya kerja sekunder. Yang rectus lateral dan medial, dia hanya punya kerja primer saja. Dan yang mensarafi, rectus lateral adalah nervus 6, untuk rectus medial adalah nervus 3. Ya, untuk yang rectus superior dan juga obliquus inferior, dia punya kerja yang sama, yaitu sebagai elevasi. Ya, yang mengelevasi. Sedangkan rectus yang inferior sama obliquus yang superior, dia sama-sama sebagai depresi. Ya. Yang rectus superior sama obliquus superior untuk intorsi, dan yang rectus inferior sama oblique inferior sama-sama sebagai ekstorsi. Ini kalau kita melakukan pemeriksaan bola mata, kita boleh menggunakan jari tangan, boleh juga menggunakan objek, misalkan pen light atau pakai pensil atau ballpoint. Ya, kita letakkan setinggi mata pasiennya. Terus jangan lupa untuk memeriksa ke 9 arah, ya, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, tengah ya, terus miring kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, ya. Lalu kita lihat kedua bola matanya. Nah, sekarang kalau misalkan pasiennya memandang ke arah kanan, Bapak bisa melihat ke arah kanan, kita objeknya kita geser ke arah kanan. Maka yang kita uji adalah mata sebelah kanan, yaitu musculus rectus lateralis, yang dia diinervasi oleh nervus 6. Ya, mata kanan. Ini yang mata kanan. Kalau disuruh melihat ke mata kiri, yang di mata kanan, berarti kita melihat musculus rectus medialis, mata kanan, yang diinervasi nervus 3. Ini ya. Terus, misalkan pasiennya diminta melihat kanan atas, ya, kanan atas. Kanan atas berarti yang bekerja kita lihat musculus rectus superior kanan, sama-sama elevasi, yang sama-sama elevasi tadi, sama musculus obliquus inferior kanan. Kiri ya, inferior kiri. Kemudian kalau pasiennya kita minta melihat ke kanan bawah, ya, maka kita melihat rectus inferior kanan dan juga obliquus superior mata kiri. Ya. Kalau pasiennya diminta melihat ke kiri atas, yang dinilai obliquus inferior kanan dan rectus superior kiri. Kalau kiri bawah, oblik superior kanan dan rectus inferior kiri. Coba kalian bisa sambil lihat cermin. Ya, sambil lihat cermin, terus kalian ngelirik ke kanan. Nah, kalian ngelirik ke kanan. Mata kanan kalian kan melihat ke arah kanan ya. Berarti ke arah luar ya mata kanannya. Berarti dia ke arah lateral. Kita melihat dari musculus rectus lateralis mata kanan. Yang mata kiri, karena yang mata kirinya berarti melihat rectus medialis kiri. Lihat di kamera zoom, semuanya melirik ke kanan. Ini, melirik ke kanan, ya. Terus berpikir, ya, mulai berpikir. Berarti yang kanan kan matanya geser nih ke kanan. Berarti yang bergerak mata kanan adalah rectus lateral kanan. Yang kiri kan berarti matanya ke arah sini. Ya, ke arah nasal. Berarti yang bergerak
mata kiri adalah rectus medial kiri. Paham ya? Sekarang matanya ngelihat ke kiri. Kalau matanya nengok ke kiri, berarti mata kirinya yang menginervasi, yang menggerakkan muskulus rectus lateral kiri. Lihat ke lateral. Yang kiri berarti muskulus rectus medial kiri. Kalau ke atas, ke bawah sama ya. Kalau ke atas semuanya rectus superior. Lihat ke atas, nengok ke atas, semuanya dua-duanya kita melihat rectus superior kanan dan kiri. Kalau matanya kita suruh lihat ke bawah, bola matanya turun, berarti sama-sama menilai rectus inferior kiri. Ya. Sekarang kalau melihat ke kanan atas, ya, ke kanan atas, berarti mata kanannya kita lihat. Berarti mata kanannya kita lihat rectus superior kanan. Ya, mata kanan. Yang kirinya, karena dia miring ya, oblik. Yang mata kirinya, dia berarti melihat muskulus rectus obliquus inferior kiri. Paham nggak? Kalau ke kiri, lihat ke kiri atas. Kiri atas berarti kita lihat rectus superior mata kiri sama obliquus inferior mata kanan. Jadi kalau rectus itu kan bisa melihatnya ke atas sama ke lateral rectus. Ya, rectus superior. Ke atas sama ke lateral atas. Kalau yang rectus inferior melihat ke bawah sama ke lateral bawah. Intinya itu. Kalau yang oblik, dia kebalikannya. Oblik inferior itu malah melihatnya ke superior, tapi medial. Ya, jadi tadi kayak misalkan pas kita lihat ke kanan atas kan berarti gini. Ya, mata yang kanan ini kan ke arah lateral, tapi atas. Nah, berarti dia yang bergerak rectus superior kanan. Sedangkan yang kiri, dia kan bergerak ke sini. Ya. Ke medial, ke atas medial. Berarti yang bergerak adalah oblik inferior. Paham nggak? Ya, jadi semua otot itu kebanyakan diinervasi nervus oculomotor. Kecuali rectus lateral abdusen nervus 6 dan oblik superior nervus trochlearis nervus 4. Jadi sisanya semuanya tinggal nervus 3, pokoknya oculomotor. Semua sama oculomotor kecuali rectus lateral abdusen sama oblik superior. Kalau kita misalkan menemukan ada kelainan, ya, maka bisa jadi pada nervus yang mensarafi otot tersebut mengalami paresis atau juga paralisis. Ya, contohnya apa? Pasiennya nggak bisa melihat keluar, jadi dia nggak bisa melihat ke kanan. Yang kanan ini kalau disuruh nengok kanan, mata kanannya nggak mau gerak. Ya, berarti rectus lateralnya dia ada masalah. Terus yang kiri, disuruh melihat ke kiri, mata kirinya juga tidak mau bergerak. Berarti rectus lateral mata kirinya juga bermasalah. Berarti ada lesi atau kelainan di nervus 6 yang mensarafi muskulus rectus lateralnya. Ya. Kalau ada penglihatan ganda pas lihat ke bawah, ya, lihat ke bawah, ganda, ya, berarti yang ada masalah adalah apa yang terkena muskulus obliquus superiornya, bawah medial, ya. Berarti di situ bisa terjadi ada lesi di nervus trochlearis atau nervus 4. Ya. Kalau
ptosis. Ptosis itu yang matanya buka apa matanya nutup? Yang nutup, dokter. Nah, matanya nutup, terus kita lihat matanya deviasi keluar, dia tidak bisa mempertahankan posisi ke medial, ya. Berarti ada lesi di otot yang disarafi nervus 3, ya, atau nervus oculomotor. Nah, untuk menggerak bola mata itu nanti kita suruh pasien untuk melihat jari kita saja yang gampang ini. Nanti kita menggerakkan jari kita dengan bentuk kayak gini. Jadi dari atas sini, bawah, terus pasiennya suruh mengikuti, terus tengah, ke kiri, ke atas, ke bawah, tengah, balik lagi. Bentuknya itu, dokter. Atau tes terakhir yaitu pemeriksaan lapang pandang. Kita bisa menggunakan konfrontasi tes dan juga bisa tes lapang pandang sentral. Untuk tes konfrontasi ini, pemeriksa dan pasiennya berhadapan. Kemudian mata yang diperiksa oleh pasien dan mata pemeriksa harus sama. Ya, kalau pasiennya diperiksa mata kanan, maka pemeriksanya menutup mata kanannya, jadi diadep-adepan matanya. Ya, ini duduk berhadapan 1 meter. Kemudian kita letakkan suatu benda, ya, benda dari arah luar. Dari arah luar, nanti kita gerakkan ke sini. Kalau misalkan pasiennya sudah lihat bendanya, pasiennya diminta bilang stop. Ya, kalau belum, ya terus. Nah, syaratnya pemeriksanya harus normal. Kalau misalkan kita sudah melihat kok pasiennya belum melihat bendanya, berarti ada penyempitan lapang pandang. Atau ada defek pada lapang pandangnya. Nah, ini artinya kalau normal, maka lapang pandang pasien sama luasnya dengan pemeriksa. Tapi kalau ada hal yang abnormal, berarti ada bagian yang tidak terlihat ya oleh pasiennya. Mungkin ada masalah di saraf optikus atau di jalur visualnya. Ya. Ini harus gambarin, tapi udah nggak usah. Nah, ini. Nah, ini contohnya, misalkan yang mata kirinya dia melihat, ya. Mata kanannya tidak sama sekali. Namanya monocular blindness. Ya. Kemudian ada juga yang sama sisi-sisi temporalnya. Temporalnya nggak bisa ngelihat, yang bisa dia lihat hanya sisi nasal. Namanya bitemporal hemianopsia. Ada juga yang sisi lateralnya, sisi nasalnya, nggak bisa lihat mata kanannya. Right nasal hemianopsia. Ya, ini juga sampai ke bawah, nanti mungkin dijelaskan lebih detail di kuliah. Ini bisa menggambarkan kelainan-kelainannya juga. Kalau misalkan mata kanannya yang tidak bisa melihat sama sekali, berarti yang kelainannya di sini, di nervus opticus. Kalau dia mengalami kelainan di temporal, kelainannya adalah di optik chiasma. Ini kalian harus tahu jaris untuk sensorik dari mata. Ya, kalau enggak nanti enggak paham ini. Nah, kemudian yang terakhir dengan Amsler grid. Kalau yang konfrontasi kurang lebih hampir sama kayak yang lapang pandang. Jadi nanti kita minta pasiennya itu untuk melihat jari kita, terus kita gerakkan jari kita dari lateral ke arah medial. Nih. Nah, nanti ketika pasiennya itu udah melihat jari kita diminta untuk angkat tangan atau bilang stop. Nah, umumnya itu jarak atau posisi ketika pasien sama pemeriksanya itu melihat itu harusnya sama. Kalau misalnya pasiennya itu
apa tuh namanya, ternyata belum lihat, ketika si pemeriksanya udah lihat berarti ada penyempitan dari lapang pandang gitu. Bapak ini nanti bisa perhatikan jari saya ya, ini dari lateral sini, bisa pandangannya Bapak lurus ke saya, ini apakah sudah terlihat? Terlihat, oke, sama. Ini apakah sudah terlihat? Oh ya, ini tutup satu mata dulu Pak. Nah, ini apakah sudah terlihat? Terlihat, oke. Kalau ini apakah sudah terlihat? Terlihat, oke. Terus kalau ini apakah sudah terlihat? Hadap saya ya Pak? Iya. Terlihat, oke. Nanti dilakukan dengan 8 arah untuk menilai dari kemampuan lapang pandangnya. Kita harus punya kartu KISI Amslar ya. Kalau pasiennya menggunakan kacamata jauh atau dekat boleh dipakai. Terus kita pegang kertas Amslarnya pada jarak baca 30 cm. Tutup mata yang tidak diperiksa dengan telapak tangan dan pasien melihat ke titik tengah kisi-kisi. Terus ditanya ke pasiennya, apakah dapat melihat keempat sudut kartu? Apakah ada garis yang kabur atau bergelombang atau hilang atau berbentuk lain? Jadi pasiennya ditutup salah satu matanya, nah terus pasiennya diminta melihat titiknya. Terus ditanyakan, bisa nggak ngelihat titik-titik, garis, atau ada yang bergelombang? Interpretasinya, kalau misalkan ada kelainan pada garis Amslarnya, maka kemungkinan ada kelainan organik di makula. Nah, kalau pasien dengan kelainan makula, ya sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan sendiri di rumah dan dianjurkan 3 kali seminggu untuk mengetahui perubahan makulanya. Jadi tetap harus kontrol. Kalau misalkan dia melihatnya garis kayak gini, nggak kelihatan sama sekali, maka kelainannya kemungkinan di blind spotnya atau ada spotoma. Kalau garisnya bergelombang gini, itu kita sebut dengan metamorfosia atau distortion. Nah, ini contoh kartu Amslar gripnya. Amslar grip itu nanti kita kasih apa ya, kayak kertas kotak-kotak gitu. Nanti kita suruh lihat di kertasnya tersebut apakah sudut-sudutnya itu ada, kemudian apakah garisnya itu ada yang hilang atau buram, kabur gitu, atau mungkin garisnya ada yang bergelombang apa enggak, atau mungkin garisnya ada yang apa itu hilang atau kayak apa ya, hitam gitu.